Obrolan komunitas pagi hari ini hadir lagi Abang Po dan kali ini Aye bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama konten kreator, aktor juga ya, bintang iklan juga. Wah, sekarang ini lagi aktif banget nih sharing di Instagram ya, di media sosial itu tentang gaya hidup sehat, olahraga gitu ya, makan-makan sehat dan wah pokoknya segala aktivitas sehat lah. Ini saya kenal beliau sih di medsos dan juga di layar TV gitu ya. Konten-kontennya tuh inspiratif banget ya. Buat Abang Po yang pengen tanya, pengen ikut ngobrol juga boleh ya di WhatsApp 0812 1124 928. 0812 1124 928 Abang Po ya mau tanya boleh ya. Ada Bang David Saragi, founder dan juga coach dari konten kreator Jakarta ya. Abang Po yang pengen tanya-tanya mungkin juga ada yang pengen jadi konten kreator boleh ya. Sampaikan pertanyaannya lewat WA di 0812 1124 928. Selamat pagi Bang David. Selamat pagi, Bang. Gimana kabarnya Abangku? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah kabarku. baik. Udah olahraga jalan pagi hari ini Bang? Kebetulan tadi ke acara sekolah anak Wah, karena iya ada siap. menjelang 17 Agustus kan. Jadi ada Heeh. bareng satu sekolah SD gitu kan ikut olahraga. Ternyata gue menang. Wah, alhamdulillah. Ngapain Bang? Padahal mau nyari sehat doang, dapet tumbler deh. Lumayan ya. Rezeki, rezeki Ih, mah ya kan? rezeki, rezeki Bapak tampan ya. Ya, luar biasa, amin. Oke, Bang David Saragi, apa kesibukannya sekarang, Bang? Kesibukannya lagi ada syuting beberapa series juga Mm-mm, sama film, mm-mm. itu aja. Terus kemudian sama lagi pengen ngebangun dan aktif di komunitas konten kreator Jakarta nih. Nah, konten kreator Jakarta. Ini dari namanya aja udah ketahuan nih, konten kreator. Ya, orang-orang yang udah pasti kreatif lah ya. Ya, Apa sebenarnya konten kreator Jakarta nih? Wadah buat orang-orang yang udah jadi konten kreator pengen berkomunitas atau justru buat orang-orang yang baru mau mulai bikin konten, Bang? jadi ini terbuka untuk mereka yang sudah menjadi konten kreator atau baru mau menjadi konten kreator Mm-mm, atau sama sekali nggak tahu tentang konten kreator. Ini mm-mm, terbuka sekali komunitas ini. Jadi niat niat aku tuh buat ini karena berawal dari ya itu tadi bilang kan lagi hidup sehat ya kan. mm-mm, Jadi ada brand yang memang approach terus kemudian aku buktikan bahwa mm-mm, aku bisa turun 40 kilo ternyata dengan mereka programnya selama 6 bulan ini. Dan karena waktu itu awal buat konten kan mereka kan Bang bikin kontennya ya, oke siap saya bikinin kan. Saya kan kebetulan pakai yang gratisan nih iya, CapCut kan, iya, tapi lama-lama aduh pengen begini kok harus pro akhirnya belilah itu waktu itu pas mm-mm, Idul Adha kemarin tuh dapat diskon 70%. Wah lumayan nih, akhirnya pas ada oke, dana aku beli dan ternyata seru juga ya bikin-bikin konten. Dan mm-mm, karena saya dari aktor nggak begitu sulit kali kan iya, karena saya bikin konten, tapi yang sulitnya buat saya di awal karena bikin kontennya nih harus masukin ini, tapi kalau secara acting nggak sulit. Nah akhirnya saya berpikiran begini, ini kenapa nggak bikin komunitas ya, saya dapat mm-mm, ilmu, saya dapat sehat, terus mereka nanti dapat ilmu, terlepas nanti mereka menjadi profesional bagus, malah itu yang mm-mm, saya inginkan kan. mm-mm, Saya ingin membagi sharing ilmu saya ini ke mereka-mereka yang memang ingin menjadi konten kreator atau sudah menjadi konten kreator atau baru mau belajar. Jadi terbuka untuk semua orang. Kemarin juga ada yang nanya nih kan, ini di grup sendiri kan sudah hampir 200 nih yang daftar nih kan. iya, Nah, nanti kita mau apa namanya? Mau berkomunitas di pertama nih di daerah Jakarta Timur tuh di Tuan Tanah oke, Cafe kan, ada dua Jatinegara dan Pondok Bambu. Nah, nanti dari situ bisa menyebar kemana-mana. Nah, yang pasti kalau mereka nanti yang ikut dan sudah bisa, mm-mm, saya sarankan untuk berkomunitas juga membuka. Jadi berjejaring lah kita bernetworking. Kalau istilah oke. anak sekarang tuh apa Bang?
Collab. Collab itu di collab sono collab sini. Iya, bener. Kan gaya Betawi juga gotong royong kan. Iya lah, bener. Nah, Bang, tapi kan Iya. dengan pengalaman Abang yang di dunia apa keaktoran gitu ya, yang udah lama banget ya. Aduh, Iya, inget banget sih zaman. hampir 25 tahun. Nah, itu Depan. dia dari zaman saya masih sekolah saya ngeliat Abang di TV. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Ini kan sesuatu yang nggak gampang loh, Bang. Ngejaga konsistensi ini yang nggak gampang. Karena gini, banyak kalau kita lihat ya konten kreator sekarang atau mungkin artis atau influencer sekarang tuh kayak cepet naik, cepet juga turunnya, Bang, gitu. Atau Ya lagi kan? mumpung ya. Haji mumpung lagi rame diundang TV sono sini segala macam, abis itu dia lupa berkarya. Jadi karena udah terlalu silo sama sorotan Kamera. kamera gitu ya, lupa berkarya sampai akhirnya ditinggalin ya sama sama orang gitu. Orang udah lupa gitu. Tapi Iya, ada iya. juga yang bisa dibilang terkenal banget enggak gitu ya. Ya sepi job juga enggak, ada aja konsisten gitu. Tapi jalan terus. Dan kalau yang saya lihat gitu, maksudnya Abang kan eh, iklan Konsisten banyak, ya. iya, iklan banyak, TV banyak gitu ya, acara TV, film juga iya gitu. Tapi konsisten terus. Nah, ngejaganya tuh gimana, Bang? Caranya supaya bisa konsisten sampai lebih dari 20 tahun, Bang. Ini kan juga jadi tips juga nanti buat para konten kreator, Bang. Betul. Jadi ya sedikit cerita aja. Jadi saya mulai karir tuh nggak sengaja ya. Jadi di tahun 2000 waktu zaman masih kuliah tuh Mm-mm. di BINUS di mana di Jakarta Barat ya. Jadi Binusian ada juga nih sepupu kita nih. BINUSian Satu juga alma ya. mater dong kita nih. Ya, aduh, alumni BINUS. Nah, Oke, jadi oke. aku ini kan, jadi ada tawaran lah waktu itu ada program namanya Gebiar BCA di Indosiar. Terus Iya. sepupu bilang mau nggak syuting kan deketnya sama kampusnya. Mm-mm. Shoot, apaan Kak? Udah sini aja datang, ntar dikasih ongkos, dapat duit, ya kan? Mm-mm. Karena dibilang dapat duit ya datang aja lah. Tapi ternyata nunggu seharian ya lumayan lah dapat Mm-mm. ongkosnya kala itu kan. Terus Mm. jadi kayak salah satu tamu-tamu lah gitu di Oke. meja table mereka. Terus biar rame kan acaranya. Mm-mm. Nah kita berteman lah dengan figuran-figuran dan ekstras-ekstras yang lain ya kan. Terus si Iya. kakak bilang, oh jadi ini nggak syuting sinetron apalagi tuh? Ya lalu kayak gak pernah nonton sinetron, iya tahu, tapi jadi apa? Iya. Ekstras. Nah itu pertama kali jadi ekstras di Tersanjung 6 apa 7 tuh yang Mm-mm. main si Putri Patricia sama Iya. Didi Riyadi kan. Iya. Dari situ berkenalan nih dengan teman-teman kan, tukeran nomor, ada info-info, tukeran, testing. Akhirnya dari tahun 2000 sampai 2003 cuma sinetron doang ekstra, sampai di 2003 saya dapat iklan pertama Susu Elmen tuh yang Mm-mm. versi kedua cowok gendut yang kepedean kan. Ternyata Mm-mm. yang dilihat cowok Elmen yang ganteng dan badannya bagus itu tahun 2003. Dan besoknya setelah syuting saya kerja kantor di Lion Air. Oh, oke. Oke, oke. Akhirnya nggak pernah syuting sama sekali hampir 4 tahun awal ya. Mm-mm. Tapi muka saya muncul 3 bulan kemudian apa 2 bulan kemudian di Mm-mm. apa namanya di TV kan, Mm-mm. setengah muka lah itu kan, benar-benar close up. Mm-mm. Dan akhirnya Lion Air eh, terpaksa dan akhirnya menikmati jadi selebriti mendadak gitu. Oh, oke. Dinotis lah sama kantor gitu ya. Wah, Bahkan pegawai gua ownernya nih waktu gitu ya. itu juga tahu tuh Pak Rusdi Kirana. Wah Iya. David, gendut, lu main iklan lu? Iya kok, gitu kan. Nah singkat cerita, saya merasakan euforianya itu kan. Mm-mm. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kantor di tahun 2007 lah kala itu kan. Mm-mm. Akhirnya fokus di yang program yang kampus ekstravaganza tuh Iya, di Trans iya. TV. Dan saya nggak lolos, yang lolos kan yang menang TJ dan Omes. Betul. Tapi dari situ saya dapat film pertama. Film pertama saya mainnya sama cameo-nya Putri Patricia. Saya bilang, Oh, Put, gue ketemu pernah lagi jadi dong. figuran lo, Put. Ya kan? Oke, heeh. Ah, gimana bang? Ya pasti lu udah lupa lah, syutingnya di waktu itu di Fatmawati gini. Ya, lupa lah, udah berapa lokasi, udah berapa ribu episode mereka kan. Mm-mm. Nah, menjaga konsistensi, jadi saya kan penasaran dengan dunia entertain. Karena akhirnya Iya. saya keluar dari dunia profesional dari 2007 sampai 2009. Mm-mm. Saya bilang sama almarhum ibu saya mau keluar penasaran. Lu mau jadi apa lo? Ya penasaran aja, pengen tahu gitu kan. Akhirnya saya coba tuh kampus ekstravaganza. Ternyata waktu itu saya jadi manajemen band, roadman, Mm-mm. karena dari
orang accounting, Lion Air nggak ngerti, jadi dititipin ke IO MC-nya nggak ada, saya jadi MC juga, akhirnya bikin Oke. kartu nama, sampai MC sunatan pun gue pernah. Oke, Nah, tapi oke. konsistensinya ini terjadi ketika di 2014. Jadi Oke. pas 2009 kan udah balik lagi ke dunia kantor karena Hmm. ternyata tuh film, series, iklan tuh ya memang dapatnya besar, tapi nganggurnya pun lama, bisa 3 bulan, 4 Iya. bulan, 5 bulan, bahkan waktu pandemi hampir setahun saya nggak ada pekerjaan kan Mm-mm. dari entertain. Nah, tapi ceritanya begini, jadi 2009 saya ditelepon lah sama EMI label kan, Iya. sama kala itu Pak Arnel Avandi itunya managing directornya. Fit, sini dulu ke kantor, karena kan band saya waktu itu mau tanda tangan kontrak. Saya Mm-mm. sebagai manajemennya, road manager doang. Kenapa Pak? Ya udah, lu kan jago jual diri nih. Hah? Maksudnya gimana nih? Itu lo gimana dapat syuting-syuting? Ya Mm-mm. saya kontak-kontak teman, terus kalau umpamanya kenal sama sutradara atau produser, datang ke lokasi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mereka nawarin job ya kan, terus lewat casting. Nah, lu nggak ada manajernya kan? Mm-mm. Nggak ada sih. Ya udah, lu sekarang jadi manajer artis, pegang band. Waduh, gimana caranya? Oke. Nah, akhirnya 1 tahun lah diajarin sama dia. Jadi saya kerja di artis publishing and management ya kan. Jadi pegang seluruh artis EMI, kalau itu ada Dewa, ada band, ada Raja, ada Under the Backbone, ada 5 Minutes. Banyak lah gitu, ada band-band baru juga. Mm. Dan saya seneng ternyata jualan gitu kan, jualan band lah. Mm-mm. Nah, akhirnya eh, apa namanya, saya sempat resign dari 2009 sampai 2014 tuh ke IO, Mm-mm. terus label, terus ke agency advertising, terus sampai jualan proyektor, screen, semuanya sales, penjualan dan marketing. Sampai Oke. akhirnya sebelum nikah, saya bilang sama istri saya, ini mau gua kerja kantoran apa kerja entertain. Tapi sambil berjalannya waktu, itu ada syutingan film kan, Mm-mm. 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian, terus dapat Iya. tawaran, terus bingung kan. Waduh, ini gaji kantor nih, gaji entertain. Wah, lumayan nih ya. Akhirnya selama 2009 sampai 2014 tuh saya 7 kali Mm-mm. pindah kantor. Oke. Karena ya itu, ngambil film kan bisa 2 bulan, 3 bulan, Betul, intens. betul. Nggak mungkin, kecuali gue yang punya kantor baru, ya udah lo kerja nih anak buah ya kan, ini saya pekerja. Akhirnya memutuskan lah, disetujui juga sama istri untuk entertainment. Nah, 2014 saya mulai fokus, bener-bener apapun yang terjadi, gua harus bisa survive dan hidup di entertainment. Nah, dari mulai acting, terus kemudian apa namanya, MC, dan sekarang lagi mau ngedirect nih, Mm-mm. sutradara. Oke, ya itu dia. Iya, Bahkan karir di dunia entertain aja berjenjang ya, Bang. Dari yang cuman jadi penonton aktor, gitu ya kan. penonton. Betul, Terus betul, betul. naik jadi figuran gitu ya kan. Jadi ekstras gitu sampai ini bahkan mau mendirect gitu. Ini kan proses yang sebenarnya lagi-lagi di dunia hiburan atau di dunia seni gitu ya. Ini juga kan proses yang seharusnya dijalanin sama para konten kreator ya Bang. Kalau kita bicara Dan konteksnya dinikmati, dan betul dinikmati. dinikmati. Nah, yang jadi masalah sekarang nih Bang, banyak juga konten kreator yang ngerasa star syndrome Bang. Gitu. Baru Oh iya, FYP dikit ngerasa jadi artis. Baru satu konten meledak gitu ya, berasa jadi orang yang paling terkenal gitu ya. Pengen segala-galanya pokoknya dapat privilege lah, ntar diundang ke sana kemari minta ada ridersnya lah segala macam. Pokoknya serba ribet deh Bang, gitu ya. Yang justru betul, betul. kadang hal-hal semacam itu buat para IO atau para pengguna jasanya itu justru yang menjatuhkan karir mereka sendiri karena alah ribet nih ngundang ini yang lain aja dah gitu ya kan. Pelajaran apa Bang yang bisa diambil nih dari perjalanan Bang David tadi ya? Kalau bicara fokusnya dari 2014 sampai sekarang kan berarti udah kurang lebih 11 tahun. Walaupun perjalanannya udah dimulai dari 2003 tadi ya kalau Abang bilang ya. Betul. Iya. Itu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil untuk para konten kreator baru atau konten kreator yang sekarang udah mulai ngerasain gejala-gejala star syndrome nih Bang, supaya jangan sampai gara-gara hal sepele jadi justru menghancurkan karir mereka sendiri Bang. Jadi saya pun pernah mengalami star syndrome di 2007 tuh, ketika ikut yang kampus ekstravaganza kan, dari Mm-mm. 3.400 peserta di Jakarta, gue ngantri tuh sampai buka Iya. pintu Trans TV itu ada 3.400, sampai suite apa namanya, hoodie gue robek gitu kan, gara-gara Waduh. nyangkut.
Oke. Gue bilang buset nih kalau ngelawan didorong 10-15 orang badan gede gini mah masih bisa ya. Tapi gila ribuan akhirnya untung gak keinjek-injek gue kan. Heeh. Nah jadi singkat cerita pas ikut program apa namanya Kampus. acara itu Mm-mm. kampus ekstravaganza dan akhirnya sampai final dan akhirnya sempat diekspos sama TV kan rumah kegiatan orang tua. Waduh itu star syndrome tuh dan Mm-mm. akhirnya nggak lolos Oke. dan akhirnya nggak lolos itu yang benar-benar sempet waduh kok langsung ngedrop gitu kan padahal di rumah orang-orang kan saya kan lahir besar di Tanah Abang tuh tinggal di rumah susun Tanah Abang, Oh woi Bang iya. David artis gitu kan, wah Oke. seneng tuh kan tiba-tiba nggak ada lagi di TV, di mana Bang, gimana Bang, wah kan itu mulut-mulut tetangga kan luar biasa kan, Betul. sampai akhirnya gue mengurung diri di rumah keluar tunggu kudus sepi ataupun malam kan. Nah itu gue juga mengalami jadi akhirnya comeback-nya lagi tuh ketika kita bisa mengimbres atau menerima ya kan apapun yang terjadi ya kita nikmatin nih. Jadi saya waktu itu kan karena star syndrome dinikmati dan akhirnya sedih juga dinikmatin sampai akhirnya saya memutuskan bahwa ini yang harus saya anggap adalah sebagai karir. Jadi Oke. ketika saya menjalani segala sesuatu pekerjaan saya benar-benar bekerja secara profesional dalam arti ketika kesempatan syuting film, syuting series, saya sebagai aktor harus bertanggung jawab. Iya. Aktor harus bisa aktingnya, harus hafal dialognya. Nah, konten kreator, nah ketika udah berjalan dengan program yang diet ini selama 6 bulan, Mm-mm. saya konsisten, saya maksudnya benar-benar optimal. Nah, jadi terlepas dari terkenalnya, dari nanti dapat uangnya itu adalah bonus. Tapi yang pasti hati kita dulu dari arti kita bicara masalah bekerja dan berkarya. Mm-mm. Nah, saya ingin mengajarkan ini nanti di komunitas saya nih supaya Iya. kita itu pertama udah dapat ilmu, nggak pelit ilmu karena nanti pekerjaan mah ada aja karena Iya. yang saya rasa akhirnya kembali lagi ke karakter gitu kan. Maksudnya kan saya nih Mm-mm. udah kurus, waduh nanti lu susah nih dapat kerjaan Fit Betul. bilang gitu kan, nggak juga nih ketika saya hampir 6 bulan ikut program dan memang belum ada job tapi saya ngambil sekolah acting ya kan, Mm-mm. terus saya tiba-tiba dapat syuting yang nggak peduli dengan badan saya mau gemuk mau kurus karena yang dicari karakternya ketika casting. Nah, begitu Iya. juga dengan konten gitu Iya. kan, Iya. saya juga menyangka saya ada brand yang datang ke saya dari Dermalicious tuh kan, Iya. akhirnya saya proven membuktikan saya ingin sehat aja jadi bonusnya kurus itu mah saya nggak pikirin. Nah ini yang saya ingin mengajak ketika nanti ataupun yang sudah terkenal nikmatin aja tapi ingat karakternya ya kan etikanya attitude-nya jangan sombong karena Iya. kamu bisa ada di atas itu bukan itu privilege ya nggak Iya. semua orang bisa gitu Iya. tapi kamu harus menghargai orang-orang di belakang kamu tuh yang bekerja ya kan. Ya kalau masalah riders kadang-kadang dari manajemen juga ya kan yang Mm-mm. terlalu tinggi ataupun kadang-kadang dari individunya. Nah itu juga harus diketahui apa sih yang menjadi keluh kesahnya kenapa nih ridersnya bisa begini gitu kan. Karena memang apa namanya dulu kan waktu di band juga ngebawa Dewa atau ngebawa ada band dulu zamannya mereka masih terkenal memang karena image-nya brandnya apa namanya brand image-nya lagi tinggi ya mereka kan minta semua luxury kan. Iya. Dan itu kalau menurut aku sih wajar-wajar aja selama masih bisa terpenuhi ya kan. Tapi kalau udah bicara attitude, nah ini nih, Mm-mm. ini yang harus ditekankan. Attitude-nya harus tetap baik sih, harus semua orang disapa, semua orang dilayani. Kalau umpamanya kayak contohnya di dunia aktor tuh kan, kayak Reza Ardian ya kan, terus si Dwi Sasono, mereka Iya. juga masih ketemu fans atau ketemu orang foto ya dilayani gitu kan. Nah itu yang menurut saya karakter yang penting dan itu nggak bisa dipelajari dan itu terbentuk dengan proses sih. Oke. Nanti kalau masuk saya mumpung yang denger nih ya kan, Mm-mm. mudah-mudahan dengar mereka yang mau menuju kesuksesan ataupun sudah sukses supaya bisa bertahan. Contohnya Raffi Ahmad lah ya. Iya. Ya kan Raffi Ahmad humble loh orangnya, mau ketemu siapa aja, mau dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi dia menjadi Raffi Ahmad gitu kan. Iya. Kan jadi tetap nggak berubah karakternya, jangan berubah. Kalau dari karakter yang tidak baik ya kan, berubahlah menjadi yang baik. Tapi kalau sudah baik ya tetap baik. Oke. Gitu.
karakter. Oke, karakter dan attitude itu jadi satu hal yang penting dimanapun kita berada. Attitude itu yang akan jadi penilaian gitu ya, seseorang itu baik atau tidak gitu ya. Nah, Bang, untuk jadi seorang konten kreator itu ya, apakah cukup dengan istilahnya ya, mohon maaf nih, banyak juga Hmm. orang yang cuma modal joget-joget diposting ke sosmed atau ke TikTok, terus view-nya gede, dapat followers banyak, merasa bahwa dia adalah konten kreator. Tapi langkah Hmm. pertama yang harus dilakukan seseorang gitu untuk menjadi konten kreator tuh apa sih, Bang? Menemukan ide dulu atau interestnya dulu gitu. Minat lo apa sih? Iya. Atau kesukaan lo apa sih? Atau mungkin kebisaan lo apa sih? Atau apa yang dilakukan buat memulai jadi seorang konten kreator, Bang? Jadi ini mereflek diri saya sendiri kenapa akhirnya saya mau buka komunitas konten kreator dan kenapa akhirnya saya menjadi konten kreator, karena awalnya kan saya memang udah buat konten dari zaman pandemi tuh. Saya Iya, lihat konten saya yang jelek-jelek itu kan, iya. nggak ada kerjaan bikin konten ya kan. Heeh. Dan akhirnya saya sempat juga ngambil kelas prakerja tuh, pemerintah pernah ngasih dana tuh 600.000 nggak bisa diambil tapi ngambil kelas kan. Nah, Betul. saya ambil tuh kelas digital marketing expertise tuh di ruangguru.com dan dapat sertifikat. Saya ngerti Facebook, sosial media, Instagram, terus waktu itu YouTube, dipelajari lah semua kan. Biarpun awalnya nih apaan Mm-mm. sih, kan. Dan akhirnya kesininya saya mengerti. Jadi ketika saya enjoy dengan konten yang saya buat adalah konten yang memang saya nikmati. Jadi Nah, ketika ini gara-gara yang tadi saya cerita program diet ini dari Dermalicious, akhirnya membuat saya enjoy tiap hari bikin konten karena ternyata berdampak. oke. Jadi dokter saya bilang begini, saya kan sempat bilang begini, dok, waduh follower saya mah nggak banyak-banyak banget dok, saya malu dengan yang lainnya nih, yang mereka 1 juta follower, jadi brand ambassadornya. Bang, jangan gitu bang ngomongnya, kenapa dok? Abang jadi berkat loh bagi orang lain, kenapa? Ini ada pasien saya ngubungin saya, sekarang saya udah stres ngadepin DM-DM, kan dari bang, katanya Hmm. lihat kontennya bang David, kurus gini-gini, maksudnya, ya iya ternyata orang pengen juga seperti Bang David gitu kan. Oh ya, berarti konten saya bermanfaat dong. Nah, dari Mm-mm. situ akhirnya saya bilang, ketika kita buat konten dan bermanfaat, ya kan, Mm-mm. bermanfaat dalam arti yang positif, dan akhirnya itu kembali lagi ke kita, ke saya kan, saya seneng kan. Iya. Nah itu, jadi saya melakukan itu terus. Nah ini intinya mereflek ke saya mengajak mereka yang ingin membuat konten, ya saya tidak akan membatasi, kalian mau bikin konten apa aja. Tapi yang pertama, harus berdampak baik kepada orang, ya kan. Oke. Oke, joget-joget, dibilang ini konten kreator, ya kalau berdampak baik ya nggak apa-apa. Tapi Mm-mm. kalau joget-jogetnya aneh-aneh, yang akhirnya membuat orang melakukan tapi akhirnya berbahaya, itu Mm-mm. yang tidak dibolehkan ataupun jangan dilakukan. Nah, kedua, Oke. itu kembali lagi ke kita. Kalau kita memaksakan diri kita kan akhirnya nggak long term, ya kan? Iya. Oke, gue buat ini nih karena ngikut orang nih. Wah, ini semua pada joget, gue ikutan joget. Mm-mm. Nah, mau sampai kapan sih kalau lo memaksakan diri sendiri kalau seandainya lo nggak suka joget? Tapi ya kalau lo suka joget, terusin aja dan berdampak baik, ya monggo silakan. Jadi Iya. konten itu kan bisa berbagai macam, tapi yang pasti pertama harus mempunyai nilai yang positif dan pengaruh yang baik terhadap yang melihat, ya kan. Yang kedua, baru kita enjoy dengan konten yang kita buat sendiri karena akan muncul ide kreativitas, nah dan sebagainya. Dan yang ketiga, baru kita belajar teknis. Nanti Mm-mm. kan bisa merambah ke konten yang lain, konten yang lain. Nah, kan konten itu kan nggak melulu tentang kita kan. Betul. Kita bisa mewakili brand, ya kan. Dari situ juga bisa dapat cuan, ya kan. Mm-mm. Terus kita juga bisa kayak saya nih, ke depannya dengan komunitas saya ingin bikin short film, ya kan. Karena kebiasaan saya dari sisi aktor, acting, dan memang pengen ngedirect. Nanti mereka yang memang anggota komunitas pengen juga bermain dan involve dan terlibat di dalam program itu, ya monggo. Yang kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi saya membuka kesempatannya karena saya lihat kesempatannya itu sedikit dan mungkin dibilang kalau untuk sekarang nggak ada kan, harus berbayar lah atau apa gitu kan. Oke. Ya Oke. jadi ini yang ingin saya buka, istilahnya lapangan pekerjaan. Ya kan, kasihan pemerintah, Betul. ya kan. Mm-mm. Kemarin baru lihat data nih kan, buset, hampir 20 juta pengangguran, ya kan. Dari 200 berapa, 80 juta, berarti 10% lebih ya. Iya, iya, iya. Kan sebenarnya dengan konten
Ya saya sih gergetan aja ngelihat platform-platform yang dari luar sana yang ngambilin duit cuan dari Indonesia, tapi orang Indonesia nggak jadi apa-apa gitu kan. Betul. Kalau istilahnya, kenapa nggak kita, dari kita untuk kita, oleh kita lah itu kan. Jadi bergotong royong sebenarnya bisa loh gitu kan. Mm, 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 Hanya mm. intinya harus punya hati untuk ya sudah kalau mau bilang cukup cukup ya nggak kalau kata orang Betawi jangan maruk ya kan. Nah, betul. Betul. Iya. Nah, sekarang kalau industri dari sisi saya nih, industri kreatif kita nih kan, kayak film kemarin aja Jumbo tuh ya kan laku 10 juta. Anggap aja Mm-mm. kasih dikali 15.000, udah 150 miliar loh. Sekarang kalau 150 miliar bikin film, itu dia bisa bikin berapa puluh film dan bisa apa namanya industrinya bagus. Nah, itu kan dari sisi perfilman. Nah, konten juga bisa begitu. Nah, ini saya lagi menyambungkan dua sisi ini supaya berdampak lah gitu. Jadi udah ada memang yang saya rencanakan mateng dan akhirnya ke depan saya punya platform sendiri. Nanti doain aja nanti biar diwawancara lagi udah ada Ah, platform buat siap. Apalagi konten ya kan. betul betul betul. Apalagi ntar siapa tahu pas wawancara lagi kita mau buka ini nih open casting buat short film misalnya gitu ya, Bang. Bisa banget itu bisa banget. Oke. Banyak Oke, nah Bang, ya. tapi yang namanya konten kreator nggak cuman fans aja, haters juga ada. Ya kan ini ibarat kata dua sisi mata uang gitu ya Bang ya. Menghadapi komentar-komentar negatif dari orang-orang yang julid gitu sama konten yang kita bikin Bang, gimana Bang? Ya itu dia sih. Kayak awal-awal Star Syndrome tiba-tiba yang ngejulitin gua kan tetangga-tetangga sebelah kan, tetangga gimana nih Bang David nih gimana apalagi emak-emak kan ya kan. Iya, Maksudnya kadang-kadang kagak ketaker kalau ngomong kan. iya, Pak. Hati patit gitu kan, tapi Heeh. cuma bisa nelan ludah. Nah, intinya begini sih, dulu awal-awal mungkin gua tanggepin ya kan. Lo ngomong apa sih? Gua ajak berantem ribut ya kan. Iya. Tapi akhirnya padahal maksud mereka cuma ngenyek doang atau memang cuma ngomong doang, nggak ada maksud apa-apa. Nah, akhirnya saya kesini bahwasanya begini, kita marah, kita menanggapi itu kan pilihan kita sebenarnya kan. Mm-mm. Sebenarnya kita pun juga bisa memilih untuk tidak nanggepin, ya kan. Iya. Nah, saya kesininya lebih kepada, oke, saya liatin komen-komen yang negatif, oke lewat, tapi saya nggak nanggepin. Dalam arti begini, habis energi untuk ngabisin itu, nanggepin yang negatif. Mendingan kita memikirkan apa yang menjadi tujuan kita, kelebihan kita, dan orang-orang yang menerima kita itu jauh lebih banyak dibandingin yang menyakiti kita. Oke lah, banyak juga umpamanya yang menyakiti akhirnya kan. Mm-mm. Ya sudah, kita nggak usah mikirin itu, jangan dipikirin, jangan digubris, kita fokus saja ke tujuan kita, makanya harus punya tujuan yang baik. Nah ini beda loh rasanya ketika Iya. kita mempunyai goals tujuan untuk bisa membuka kayak saya nih kan, saya kenapa seneng terlepas dari banyak yang ngomong lu kan gara-gara gini, lu gara-gara gitu gini. Iya. Terserah lu mau ngomong apa. Tujuan gue ini pengen bikin anggota komunitas ataupun orang-orang yang ikut komunitas ini maju, berilmu dan mereka bisa syukur-syukur dapat pekerjaan, berprofesional dan ngebuka lagi. Saya nggak peduli, saya mau dapatnya apa nanti terserah. Yang penting niat saya baik. Yang penting itunya. Jadi Iya. niat baiknya dulu yang harus Oke. diingat. Oke. Kalau melulu tentang wah ntar gue buka ini nanti jadi duit nih gini itu bakalan short term karena Oke. saya pernah menjalani dulu kan waduh nih ada bisnis ini nih oke nih kita begini akhirnya nggak jalan. Nah tapi ketika ya itu tadi ketika berdampak bagi orang lain dan itu jadi itu apa kayak doa loh bener. Dulu kan almarhum Topik Sapalas tuh kan saya kenal kan. Iya. Dia bilang gini, gue bisa stay di situ ya karena doa-doa gitu. Doa-doa orang baik yang mendoakan gitu kan. Akhirnya dia seneng gitu kan, dipuji orang ya kan. Nah ketika kita jadi lagi di atas ataupun terkenal, pujian-pujian itu yang kita nikmatin tapi jangan membuat kita sombong. Begitu juga dengan tujuan kita untuk membuat komunitas ini supaya bisa memperdayakan dan bisa memberikan ilmu sebanyak-banyaknya atas ilmu yang saya dapat kepada orang banyak yang memang pengen menjadi konten kreator dalam hal Baik. ini.
cara Niat baik gabungnya di komunitas Abang nih, komunitas konten kreator Jakarta. Gimana caranya dan ada syaratnya nggak Bang? nggak ada syaratnya sih, gabung aja kalau di grup WhatsApp ya. Mm-mm. Jadi ada di Instagram konten kreator Jakarta. Mm-mm. Konten kreatornya bahasa Indonesia kan Iya. KONTEN, Mm-mm. terus kreatornya KREATOR titik Jakarta di Instagram, cari aja. Postingannya kan baru satu tuh kan. Memang Mm-mm. eh, saya lagi ngumpulin dulu apa Mm-mm. namanya mereka-mereka yang benar mau gabung di grup WhatsApp. Dari situ nanti ada isi formulir formulir lewat link yang saya kasih supaya ada datanya jelas ya kan, terus alasannya apa, terus akunnya apa, supaya nanti ke depannya setelah menghasilkan konten bisa collab dengan akun komunitas ya kan. Nah nanti ini akan menjadi program yang minimal 1 bulan sekali kita kopdar lah istilahnya kan, Mm-mm. Mm-mm. tapi di luar kopdar kita eh, berkomunikasi lewat grup apa yang menjadi kendalanya gimana. Nah nanti akan saya share tips and triknya gitu kan, Mm-mm. supaya mereka bisa maintain kontennya ya kan, supaya mereka tahu apa yang menjadi why-nya ya kan, Oke. dari masing-masing setiap konten kreator. Kadang-kadang bang gue buat ini gini 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 gini, nah itu kan kadang-kadang kalau yang tidak berpengalaman ataupun apa kan udah cepat menyerah. Nah disitulah tugas saya ya kan, Mm-mm. sebagai seorang founder dan coach juga, untuk memberikan mereka masukan motivasi seperti apa dan merubah jika itu tidak baik ataupun apa namanya mengantarkan mereka kepada sesuatu konten yang mereka senang dan akhirnya mereka eh, apa enjoy menikmatinya gitu. Baik, itu dia. Langsung ke Instagram @contencreator.jakarta buat Abang Po yang pengen gabung ke komunitasnya Abang David, biar belajar langsung sama ya orang yang mau udah berpengalaman banyak banget ya di dunia entertain ya. Udah tahu nih Iya, iya. celahnya, bagaimana ngebangun brand image, personal image juga gitu ya, ngebangun apa ide-ide buat bisa terus kreatif dan macam-macam. Siapa tahu juga nanti Abang Po bisa ikut terlibat di project short filmnya Bang David. Iya kan? Amin, amin. Itu deh. Sukses buat Bang David, dan juga terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih Bang. nanti rencananya apapun itu ya lancar. Saya juga tadi udah coba-coba klik nih yang link grup WhatsApp-nya. Mudah-mudahan sudah masuk ya. Gabung, Kita lihat. gabung. Siap. Ya, silakan. Oke deh. Pengen belajar bareng juga nih sama Abang nih saya nih. Boleh Oke. dong, Teri- ditunggu ya. Siap. Terima kasih Bang. Sukses Terima buat kasih Bang Bang. David juga. Sehat selalu dan Amin. terus menginspirasi buat orang-orang yang juga pengen hidup lebih sehat lagi supaya hidupnya lebih bahagia karena salah satu ya cara buat bisa hidup bahagia adalah dengan hidup sehat gitu. Betul, betul, betul Terima kasih sekali. Bang sekali lagi Terima waktunya. kasih Bang. Selamat pagi.